Matius pasal yang kelima. Kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-12 saja, dan kita akan membahasnya di dalam pendahuluan, ya. Kita tidak membahas semua karena minggu-minggu depan akan dibahas. Matius pasal 5 ayat yang ke-1 saya akan bacakan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara atau buka mulut, ya, dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menarik dari khotbah di bukit? Apakah ini hanya persoalan tempat sehingga lebih bagus dikasih judul khotbah di bukit? Ini khotbah di GKI Bengkulu, ya. Apa yang menarik? Bagaimana kita memahami sekali lagi khotbah di bukit, dan apa makna dari kalimat demi kalimat yang minggu depan akan dibahas para pengkhotbah lainnya? Bapak Ibu, hari ini kita membahas latar belakang daripada khotbah di bukit, agar kita dapat melihat seluruh rangkaian maksud daripada pengajaran Yesus di bukit itu, ya. Kalau kita memperhatikan lebih dalam lagi pelayanan Yesus di ayat sebelum-sebelumnya, pasal 4 itu bicara tentang mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan segala penyakit, ya. Yesus berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dari rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, bagian ini menyajikan sebuah pola yang dapat kita lihat atau kita teladani dalam gereja Tuhan, yaitu 3 aspek utama: mengajar, teaching, memberitakan, preaching, dan menyembuhkan, healing. Di dalam ayat-ayat ini Matius menyoroti bahwa Yesus bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang mendalam, dan mereka menyembuhkan yang sakit. Nah, ketiga aspek ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka dengan demikian gereja seharusnya menitik beratkan dalam sebuah keseimbangan pelayanan. Pengajaran yang mendalam melandasi bagi jemaat untuk bertumbuh secara rohani, dan pemberitaan Injil. Maka kalau di gereja hanya ngajar-ngajar tapi tidak memberitakan Injil, itu tidak menjadi sebuah keseimbangan. Waktu pemberitaan Injil disampaikan sebagai pesan keselamatan, pelayanan kesembuhan pun di sisi lain adalah bukti nyata dari kuasa transformasi Injil yang mampu memulihkan. Itu bukan hanya bicara tentang kesehatan fisik, melainkan terutama adalah kesehatan rohani. Saudara terkasih, keseimbangan ini penting agar gereja tidak hanya fokus pada pemulihan jasmani atau aspek kemakmuran materi saja, tetapi terlebih pada pertumbuhan iman dan kesatuan di dalam sebuah kebenaran. Ya, mengajar, memberitakan Injil, lalu ada satu hal yang juga tak kalah penting adalah menyembuhkan yang lemah. Nah, saudara terkasih, khotbah di bukit adalah bagian teaching atau pengajaran daripada Kristus.
Apakah di bukit itu sekali lagi agar terlihat lebih keren di bukit di atas? Ini hal yang menarik Bapak Ibu yang terkasih. Waktu saya baca apa kaitannya kenapa harus di bukit, bukankah lebih enak di tanah datar waktu mengajar? Maka penulis memang sengaja menuliskan bagian ini karena ingin mengkaitkan antara Yesus dengan kejadian atau peristiwa Musa. Ya, penulis mengkaitkan peristiwa Musa dengan Yesus yang memiliki persamaan yang kita bisa lihat sebagai pola daripada rencana Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Beberapa hal yang saya bisa rangkumkan, yaitu adalah waktu zaman Musa, yaitu waktu Musa lahir, Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki di Israel itu dibunuh. Maka sejumlah banyak bayi itu dibunuh dan Musa adalah bagian yang diselamatkan, ya, yang diapungkan. Lalu bagaimana dengan Yesus? Sama, ya. Waktu Yesus mau lahir, Raja Herodes merasa terancam dengan berita tentang kelahiran raja baru. Maka Herodes memerintahkan pembunuhan semua anak laki-laki di Bethlehem. Itu Bapak Ibu bisa lihat di Matius 2 ayat 16. Lalu pelarian dalam menyelamatkan diri. Orang tua menyembunyikan Musa selama 3 bulan, lalu meletakkan di keranjang sungai Nil, lalu letakkan itu. Yesus kemudian juga orang tuanya lari dari Mesir, kemudian menghindari pembantaian yang diperintahkan oleh Herodes masuk ke Bethlehem. Bagian ketiga adalah, yang ketiga adalah sama-sama menghabiskan waktu di padang gurun. Musa 40 tahun, Yesus 40 hari berpuasa di padang gurun. Musa menjadi penghubung antara umat Israel lalu kemudian kepada Allah, dan Kristus Yesus menjadi penghubung antara manusia dengan Allah Bapa atau diri sendiri. Berikutnya juga, yang kelima adalah Musa dan Yesus diutus untuk membebaskan umat dari perbudakan. Mirip, ya. Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan Yesus datang untuk memimpin bangsa atau umat manusia dari perbudakan, dari dosa, dan memberikan hidup yang kekal menuju jalan menuju keselamatan. Dan bagian yang kita akan bahas adalah menerima atau menyampaikan hukum Tuhan di gunung. Kedua tokoh ini terkait dengan menyampaikan sebuah ajaran. Musa di gunung Horeb, ya. Yesus di khotbah di bukit. Yesus memberikan khotbah di bukit yang berisi pengajaran penting sebagai warga kerajaan Allah. Yesus memperdalam arti hukum dan mengajarkan tentang kasih dan kerendahan hati dan kemurnian hati. Maka Bapak Ibu yang terkasih, perbandingan antara Musa dan Yesus ini mempunyai makna yang besar buat kita. Bukan sekedar penulis membanding-bandingkan. Jadi kalau Musa dulu naik ke Gunung Sinai buat terima hukum Taurat dari Tuhan, setelah itu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Yesus juga naik gunung untuk ajarin murid-murid tentang hidup yang baru di kerajaan Allah lewat apa? Khotbah di bukit. Bedanya, kalau Musa membawa aturan buat bangsa Israel saja, Yesus kasih buat siapa? Buat semua orang yang mau mendengar. Semua orang yang mau mendengar. Dan semua artinya kita. Sama kayak orang Israel yang dipanggil Tuhan buat hidup beda dengan orang lain juga. Dan Yesus juga mengajak kita, beda harusnya hidupmu. Etikamu beda dengan orang lain. Seperti itu. Intinya, Yesus mau kita jadi terang dan garam kalau Bapak Ibu baca selanjutnya. Buat orang-orang sekitar kita. Bukan cuma buat ikutin aturan, tapi buat benar-benar kita ngejalanin hidup ini benar-benar berarti. Maka Yesus berkata, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Kalau waktu Musa memberikan hukum Taurat itu dari eksternal lalu ke dalam, tapi Yesus mengajarkan kamu adalah garam. Artinya apa? Kita adalah terang yang kemudian memancarkan dari dalam keluar. Bukan sekedar asal mematuhi peraturan demi peraturan.
Karena peraturan akan menjadi basi, peraturan bisa menjadi sesuatu yang garing, yang kemudian kering, kalau itu tidak dari dalam. Maka orang-orang Kristen bukan karena takut hukuman, melainkan karena engkau mengasihi Tuhan waktu menjalani semua perintah Tuhan. Bukan karena ketakutan. Kalau di katekisasi kemarin, kalau surga dan neraka tidak ada, masihkah kita mau beribadah? Rasa-rasanya kita tidak mau beribadah. Kalau surga dan neraka dihilangkan saja, apakah kita masih mau berbuat baik? Mungkin tidak. Kalau surga dan neraka dihilangkan, apakah kita mau hidup baik-baik saja? Mungkin tidak. Kita pasti mau sebebas-bebasnya. Maka ada aturan main di dalam Taman Eden. Bebas, tapi tetap ada aturan. Ini adalah bagian hal yang pertama, saudara, mengenai tentang Musa dan kesamaan atau latar belakang dari kitab ini ditulis atau khotbah di bukit. Dan hal yang kedua adalah mengenai panggilan sebagai murid. Kalau kita mundur sejenak ke satu pasal sebelumnya, kita bisa melihat konteks yang lebih luas. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya dengan mengatakan, ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Ini saya pernah khotbahkan juga. Saudara, ini bukan sekedar ajakan biasa, tetapi juga panggilan menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Jadi sebelum khotbah di bukit ada ajakan untuk ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Menjadi penjala manusia berarti fokus kita harus tertuju pada Yesus. Karena jika kita terlalu sibuk memperhatikan dunia yang selalu gelisah, penuh dengan kekurangan, dan selalu menuntut ini dan itu, kita bisa kehilangan arah, ikut goyah, bahkan kemudian akhirnya kita tenggelam di dalam arus yang sama. Itu waktu kejadian Petrus mencoba untuk berjalan di atas air. Dia tadinya fokus kepada Tuhan dan dia bisa berjalan, tapi kemudian ada angin, ada gelombang yang membuat akhirnya dia tenggelam. Saudara, menjadi penjala manusia adalah orang yang di atas, yang dapat menolong orang yang di dalam sana, yang mengalami kegelisahan, ketakutan, dunia yang bergelora terus-menerus. Dunia yang mengajarkan bahwa kebahagiaan datang dari hal-hal materi, uang, kenyamanan, kepuasan. Tapi Yesus mengajarkan hal yang berbeda, ya. Bukan masalah tentang kekurangan lalu kemudian kita tidak berbahagia. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, yang lemah, yang lapar, yang dianiaya. Ini bagi dunia tidak masuk akal. Ini bagi dunia adalah sesuatu yang nggak mungkin kita berbahagia kalau kita kekurangan. Kalau kita kurang duit, apakah berbahagia? Tidak. Tetapi ini bicara tentang etika kerajaan Allah. Dunia memang selalu menekankan bahwa untuk bahagia kita harus memiliki semua yang kita inginkan, saudara. Hidup enak dan serba banyak. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kekurangan justru bisa menjadi berkat. Kekurangan bisa menjadi berkat. Mengapa begitu? Karena seringkali kita kadang-kadang kita merasa kurang uang, maka kita bekerja keras, bukan? Itu yang memicu kita. Waktu kita kurang pintar, maka kita belajar, bukan? Waktu kita kurang percaya diri, kita memperbaiki diri, bukan? Waktu kita kurang sesuatu, itu yang memacu kita untuk mengerjakan, mencapai sesuatu yang kita inginkan, agar kita penuh di dalam hal itu. Kalau kita kurang perhatian, maka kita cari perhatian, bukan? Begitu? Iya. Kekurangan itu membangkitkan sebuah gairah untuk melakukan sesuatu, untuk dipenuhi. Dan waktu dipenuhi, maka kita berkata, aku berbahagia. Begitu? Kekurangan dipenuhi, lalu dipenuhi, itu selesai sudah. Kekurangan baru kemudian muncul baru kembali. Maka pada umumnya kehidupan manusia ada dua pola atau dua lapis. Yaitu pada waktu kondisi belum mendapatkan, kita memang sama-sama berjuang. Dan setelah kita bahagia, kita telah mendapatkannya, kita berhenti di situ. Tapi pertanyaannya, apakah berhenti di situ? Tidak. Ada kekurangan yang lain lagi, lalu kita berusaha dan berjuang lagi. Jadi kekurangan itu dipenuhi, kita merasa bahagia. Ya, misalnya apa? Waktu kita ingin sukses dalam studi kita, tetapi setelah lulus muncul kekhawatiran baru. Apa itu? Pekerjaan.
Siapa yang di sini udah lulus lalu belum dapat kerjaan? Khawatir bukan? Waktu berjuang Pak, waktu skripsi, contoh doakan. Saya susah sekali studi ini, mau skripsi sudah berjuang mati-matian. Waktu sudah lulus, bahagia. Tapi berbahagianya sampai berapa lama? Berapa Yos? Sebulan, 2 bulan. 2 bulan, wah puji Tuhan, haleluya. Sekarang dia stres belajar lagi, berjuang lagi untuk mencari pekerjaan. Yang lain yang udah lulus lagi, oh ini ada beberapa yang lulus belum. Oh Petris, sekarang dia mau mendaftar di PNS apa pegawai negeri ya. Waktu dia skripsi juga dia berjuang. Waktu dia lulus, kemudian kita kasih selamat. Wah bahagia sekali Petris. Bertahan berapa lama? 1-2 bulan, lalu kemudian hari ini berjuang lagi, bergumul buat masuk PNS. Waktu kita belum mendapatkan pekerjaan, kita bergumul bukan, berjuang. Waktu sudah dapat kerjaan, apakah selesai? Dan itu berbahagia terus menerus? Tidak. Kita pikir kita nggak punya pasangan, ada kekurangan pasangan. Belum dapat pacar, sudah kerjaan bagus tapi belum punya pacar. Maka cari pacar. Waktu dapat pacar bahagia, bahagia. Waktu terus kemudian pacar lalu lamar, bahagia, menikah. Selamat ya berbahagia. Waktu menikah, ternyata di dalam pernikahan tidak segampang itu dan tidak selalu berbahagia, ribut bisa saja ya. Waktu menikah berbahagia, muncul kemudian kekhawatiran soal anak. Waktu anak lahir bahagia, tapi waktu kemudian anak sekolah mulai khawatir lagi ya. Setelah muncul sesuatu kekurangan, mencapai sesuatu, kita merasa kurang. Kita merasa kurang sempurna. Dan jadi kita mencoba untuk mengubah. Secara keinginan untuk memenuhi semua kekurangan ini seperti lingkaran yang tidak ada habis-habisnya, bukan? Benar gak? Amin? Benar. Seorang wanita, ya contohlah, mungkin ini misalnya ya istri saya, dia waktu kita pernah bergumul begitu ya, dia mau Koko kalau aku dibelikan panci pasti aku mungkin bahagia. Ini di KTB Pak Sutri viral banget ya. Jadi panci itu kita bergumul, dia yang bergumul begitu ya. Kalau dapat panci ini kayaknya aku akan senang mungkin memasak. Masak telur pun jadi kayaknya enak banget begitu ya melalui panci ini. Jadi seorang istri berjuang untuk mendapatkan panci yang diidam-idamkan. Dan kemudian waktu dia mendapatkan, bahagia bukan? Bahagia. Tetapi apakah dia bahagia terus? Tidak. Ganti lagi kebahagiaannya. Kebahagiaan yang berganti terus. Panci menggantung terus. Dan kesusahan yang lain itu berganti lagi. Bahagia lagi. Beli barang yang lain lagi, bahagia lagi. Nah kebahagiaan seorang pria juga lain lagi. Ia berjuang di luar, di sana sini, kemudian dapat tender, dapat proyek dan segala macam. Berjuang, bahagia. Tapi apakah kebahagiaannya lalu sekedar uang, dia bahagia? Bisa saja kebahagiaannya pada waktu pulang ke rumah dalam keadaan letih. Istrinya menyambut dengan senyum dan diterima dalam sukacita. Papa capek ya? Wah, mungkin itu kebahagiaan yang hakiki. Karena dalam dunia yang penuh dosa, manusia seringkali merasa tidak pernah puas dan selalu ingin memiliki. Kekurangan itu apakah membuat kita berbahagia? Itu di dalam inti daripada khotbah di bukit. Saudara, ada satu contoh, kita melihat kisah, Yefta, ya ini pernah dikhotbahkan atau tidak ya? Yefta itu adalah seorang yang sebenarnya miskin dan dia adalah orang yang terbuang, yang tidak dihargai. Yefta ya. Kemudian dia sempat bergabung di dalam sebuah kelompok perompak. Tetapi ketika suku-suku Israel menghadapi ancaman dari bangsa Israel, para tua-tua itu meminta Yefta untuk memimpin mereka dalam pertempuran. Ya, Yefta kemudian merasa memang tidak memiliki tempat di dalam masyarakat. Dia merasa bahwa ini ada kesempatan untuk membuktikan dirinya sebelum peperangan dimulai. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia
dia berjanji atau bernazar. Kemarin kita juga bahas di katekisasi sedikit ya. Dia kemudian berjanji kepada Tuhan bahwa jika Tuhan memberikan kemenangan, apapun yang keluar dari rumahnya setelah perang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu janjinya, ya. Padahal Tuhan itu tidak pernah meminta kamu janji dulu baru aku memberikan kemenangan. Tidak pernah. Tuhan tidak berjanji tentang hal itu. Tapi Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi Yeftah, bagi bangsa ini. Setelah berperang, Yeftah memang berhasil meraih kemenangan. Tetapi ada satu hal yang tragis. Ketika dia pulang, yang keluar siapa? Yang keluar adalah pertama kali adalah anak perempuannya. Hakim-Hakim 11 ayat 34. Ya. Yeftah kemudian berjanji untuk mempersembahkan apapun yang pertama kali keluar dari rumahnya. Padahal Bapak Ibu yang terkasih, dia tahu yang di rumahnya dia cuman ada anak perempuannya. Yang pasti anak perempuannya akan menyambut dia. Yeftah tidak punya anjing, Yeftah tidak punya kerbau, dia tidak memikirkan apa-apa. Dia hanya memikirkan anaknya yang itu. Yang di rumahnya ada anak perempuannya. Dia pasti itu. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak meminta pengorbanan semacam itu. Anda bisa bernazar, berjanji segala sesuatunya untuk mencapai satu kepuasan karena engkau mau dipuaskan karena kekurangan ini dan itu. Padahal Tuhan sudah berjanji kemenangan pasti diraih oleh Yeftah. Dia mengira bahwa memberikan persembahan sesuatu yang berharga dia bisa mendapatkan kepuasan sejati untuk dirinya. Anda tidak perlu berjanji karena Tuhan sudah memberikan hal itu kepada kita. Ada rasa kosong dalam diri kita masing-masing. Itu yang ingin dipenuhi. Jangan pernah berjanji kalau engkau tidak bisa menepatinya. Itu firman Tuhan katakan. Jangan bernazar demi kepalamu karena kepalamu adalah milik Tuhan. Jangan bernazar demi rambutmu atau apapun di bumi ini karena itu adalah milik Tuhan. Tuhan memberikan engkau dan saya adalah berkat daripada Tuhan. Enggak perlu berjanji. Lakukan hal itu dengan setia saja. Saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa pencarian kita akan kepuasan sejati tidak akan pernah terwujud melalui pencapaian atau pengorbanan yang salah. Tidak pernah. Saudara merasa bahwa pelayanan ini memuaskan saudara? Tidak pernah. Kalau saudara hatimu salah. Saudara memberikan banyak kepada gereja, kalau pengorbanan salah tetap salah di hadapan Tuhan. Jangan pikir bahwa dengan banyak bahwa Tuhan berkenan. Tidak. Karena itu ada semua milik Tuhan. Saudara waktu kemudian pagi, siang, malam kemudian bersama-sama di gereja terus menerus. Tapi hatimu salah di hadapan Tuhan, tetap salah di hadapan Tuhan. Motivasimu salah di hadapan Tuhan. Maka Matius pasal 6, engkau bisa menyebut Tuhan, Tuhan dengan segala macam teriak-teriak. Tapi Tuhan pastikan, kalau engkau tidak mengenalku, maka engkau pembuat kejahatan yang hanya memperalat nama Tuhan demi keuntungan kita masing-masing. Para hamba-hamba Tuhan juga demikian. Kadang-kadang hanya untuk cari duit. Menyatakan ini, menyatakan itu. Saudara tidak demikian. Matius pasal 5 ayat 6 katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hanya dengan mengenal Tuhan dan bergantung padanya, kita bisa menemukan pemenuhan yang sejati. Filipi 4 ayat 13, kita diingatkan bahwa Allah lah yang memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan yang dalam Kristus Yesus. Jadi daripada mencari sesuatu yang di luar kita, mari kita berfokus pada hubungan kita dengan Tuhan. Sebab apa? Hanya karena Dialah yang dapat mengisi kekosongan dalam hati kita. Seperti Mazmur 107 ayat 9 berkata, karena Ia memuaskan jiwa yang lapar dan jiwa yang dahaga dikenyangkannya dengan baik. Apa yang kita mempelajari dari Yeftah? Andalkan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan segalanya. Tidak usah terlalu banyak janji untuk memuaskan keinginanmu, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Yesus mengajarkan bahwa orang yang miskin di hadapan Allah atau sadar akan ketergantungan penuh pada Tuhan justru disebut berbahagia.
Saudara, kata berbahagia di dalam Matius tadi, di dalam bahasa Yunaninya adalah makarios. Makarios itu bukan karena dia mendapatkan lalu berbahagia, happiness. Bukan. Kalau dia dapatin misalnya motor, aku bahagia, itu adalah eksternal lalu kemudian kita mendapatkan. Makarios adalah kebahagiaan sejati dan kekal, bukan sekedar perasaan senang yang sementara. Ya, waktu kita lulus, sementara kita happiness, tapi happinessnya tidak kekal. Kebahagiaan ini datang dari hubungan yang mendalam dengan Allah dan hidup dalam kehendaknya. Itu makarios. Artinya apa? Kebahagiaan sejati ini cukup di dalam Kristus yang kekal. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, apa? Berilah makanan kami yang berlimpah-limpah, begitu? Tidak. Yesus mengajarkan kepada kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Waktu perjanjian lama, mana tidak boleh diambil berlebihan. Hari Sabtu engkau boleh ambil banyak, tapi hari Minggu engkau tidak boleh ambil, karena akan busuk. Saudara, kenapa kita merasa tidak cukup? Karena kita terus ada kekosongan demi kekosongan. Kekosongan yang tidak pernah bisa dipenuhi oleh dunia ini. Kekosongan. Setelah ini berarti kita memohon kepada Tuhan, sebenarnya adalah cukupkanlah aku Tuhan. Tidak berlebih, tidak kurang. Doa ini menunjukkan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hempri gak pintar, tapi juga gak bodoh. Hempri juga gak kuat, tapi juga gak lemah. Berikan aku rasa cukup Tuhan, menikmati Tuhan. Kita belajar untuk hidup tidak serakah. Cukup bergantung kepada Tuhan setiap hari. Itu yang Tuhan mau. Itu yang kemudian kita dapat menemukan sebuah kebahagiaan sejati. Kecukupan di dalam Tuhan. Saudara, inilah esensi daripada etika moral dari kekristenan. Bahwa pemenuhan sejati hanya ada dalam Kristus. Saudara, waktu kita balik lagi mengenai tentang latar belakang khotbah di bukit. Sebagai penjala manusia, kita diingatkan untuk selalu fokus kepada Yesus yang adalah sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Di tengah dunia yang terus mengejar pemenuhan kekurangan, kita menemukan bahwa dalam Kristus kita merasa cukup dan berbahagia. Sebab itu dalam kekristenan kita bukan hanya bergumul dalam dua lapis, ya, melainkan kita juga memperhatikan yang ketiga. Waktu kita bergumul dengan berbagai kekurangan, seringkali kita merasa tidak bahagia, bukan? Sekali lagi, faktanya semua orang Kristen, orang yang tidak Kristen, semua orang ateis juga sama-sama. Ada dua lapis aja. Waktu dia kekurangan, dia pasti berusaha. Waktu dia nggak punya duit, pasti dia bekerja. Lalu enough, cukup. Hanya dua lapis. Apa bedanya kekristenan yang diajarkan hari ini? Jika kehidupan ini hanya terdiri dari dua lapis, saudara. Waktu saudara tidak punya, maka saudara berjuang. Waktu saudara nggak punya motor, Anda berjuang. Berjuang untuk mendapatkan motor. Selesai. Maka apa artinya sebuah perjuangan itu? Waktu kita kuliah dengan harapan setelah lulus, semua akan baik-baik aja? Tidak. Namun apakah kemudian pergumulan itu berakhir dalam sebuah gelar? Tidak. Kita terus berjuang untuk mendapatkan rumah ibadah hari ini. Rumah ibadah di Bengkulu susah sekali. Susah sekali. Tadi malam saya terbangun, gak bisa tidur sampai pagi. Lalu kemudian saya bergumul, Tuhan kenapa susah sekali? Tetapi pertanyaan dalam khotbah ini adalah, Henry, kalau rumah gereja atau gereja itu kemudian sudah jadi, apakah kamu berhenti berjuang? Tidak. Happiness memang, kita bahagia melewati fase itu. Tapi apakah cukup selesai di situ? Tidak. Pergumulan kita terus berjalan lagi. Kehidupan dan perjuangan kita tidak hanya terdiri dari dua lapis, saudara. Jika itu terjadi, maka kita nggak perlu Yesus datang ke dunia ini. Di dalam kekristenan, ada lapis yang ketiga, yaitu apa? Suara Tuhan. Contohnya apa? Contohnya kita melihat sebuah perumpamaan, talenta. Waktu Tuhan berikan talenta satu, orang itu berjuang untuk mendapatkan dua, mengembangkan. Yang dapat 3 talenta mengembangkan menjadi 6 misalnya.
Apakah sekedar itu, mengembangkan itu? Tidak. Hal yang sangat penting di bagian terakhir adalah ini. Marilah hambaku yang setia, nikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Baru kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati, saudara. Di dalam khotbah di bukit, Yesus tidak hanya berkata bahwa orang miskin memiliki kerajaan sorga. Miskin kerajaan sorga. Yang berduka cita terhibur. Yang lapar makan. Ada lapis yang ketiga selanjutnya. Diberkati. Diberkatilah. Diberkatilah. Jika kita hanya berkutat dalam kebahagiaan dua lapis, seperti saat di rumah, waktu cucian piring kotor, kita merasa bahwa kalau bahagia ya, kalau cucian piring ini selesai, bersih-bersih ya, bahagia. Lalu kita cari solusi, oh ya wis, sewa pembantu, selesai, happiness, bukan? Lalu kalau kita hanya berhenti di situ, kita tidak pernah merasa puas. Harus ada suara Tuhan yang berkata, berbahagialah, atau diberkatilah. Dalam setiap aktivitas kita yang kita lakukan, kita seharusnya mendengar suaranya. Nah, pola kita bukan hanya tentang kekurangan, lalu dicukupi, dan kemudian selesai. Bukan itu. Kekurangan makan, lalu dapat makan. Enough, cukup? Tidak. Pola kita bukan hanya tentang kekurangan yang dicukupi, kemudian selesai. Waktu studi, lalu kemudian bergumul, selesai. Kita perlu merasakan kehadiran Tuhan yang berkata, itu sudah diselesaikan untukmu, Henry, seperti Yeftah. Saudara, kesadaran kehadiran Tuhan itu betapa pentingnya di dalam kehidupan kekristenan. Kalau saudara hari ini bergumul tentang rumah tangga, kalau selesai, di mana Tuhannya? Waktu saudara mendapatkan pekerjaan, di mana Tuhan waktu engkau sudah bekerja? Bukankah banyak di antara kita waktu kita bekerja, mendapatkan uang, apa yang kita cari, justru Tuhannya hilang. Tidak ada lagi. Kita meninggalkan Tuhan, lalu kita berkata, sibuk. Tidak ada Tuhan di dalamnya, bukan? Waktu kita mendapatkan nanti gereja, apakah ada Tuhan di dalamnya? Bukankah kita berkata, sombong sekali, gereja besar, gereja ini dan itu. Jikalau tidak ada Tuhan, maka kita tidak merasa berbahagia harusnya. Diberkatilah. Itu sudah diselesaikan untukmu, Henry, untuk setiap kita. Itulah yang membuat kita berbahagia di dalam kekurangan. Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin, bagaimana bisa? Tapi dikatakan berbahagialah. Marilah kita hidup dalam sebuah kesadaran akan suara Tuhan di lapis yang ketiga. Tuhan menyertai kita dalam setiap perjuangan kita dan kekurangan kita. Karena di dalam Dia ada pemenuhan yang sejati. Dengan demikian, khotbah di bukit harusnya kita pandang sebagai etika moral tertinggi dalam kekristenan sejati. Kita menjadi makarios, bukan karena kita telah mendapatkan apa yang kita mau. Bukan. Melainkan karena Tuhan memberkati kita. Biarlah kita menjadi orang yang happiness di dalam Tuhan. Makarios, yang meskipun kekurangan, enough Tuhan. Yang penting Tuhan memberkatiku. Yang penting aku berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara bergumul dalam rumah ibadah soal pelayanan demi pelayanan. Bergumul mengenai tentang IMB ini. Saya tahu kadang-kadang kami juga tawar hati, lelah sekali. Rasa-rasa pengen menyerahkan saja, sudah selesai, saya mau pulang saja. Tapi kalau Tuhan memberkatiku, perjuangan ini bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memimpinku, aku mau fighting bersama dengan Tuhan. Saya mau bersama dengan Tuhan. Meskipun aku nangis, meskipun babak belur, tapi yang penting adalah aku bersama dengan Tuhan. Meskipun gelombang tadi besar sekali menghantui dan membuat kita jadi tenggelam satu dengan yang lainnya. Hai pengurus, para aktivis, fokus kepada Tuhan. Karena bisa saja gelombang itu menenggelamkan kita. Kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Apa yang kita jala? Manusia. Kalau kita ada di dalam lautan, mana bisa menjala manusia? Sama saja. Kalau kita bergumul tentang kegelisahan, ketakutan, kekurangan ini dan itu, Anda bukan penjala manusia, melainkan Anda yang perlu dijala. Saudara, kita perlu kekurangan, memang banyak kekurangan ini dan itu. Tapi butuh Tuhan, Tuhan hadir dalam hidupku, penuh hidupku, berkati Tuhan,
meskipun aku miskin, meskipun mungkin aku nggak pintar-pintar banget, meskipun aku mungkin hari ini belum bekerja, tapi bersama dengan Tuhan, hiduplah diberkati dan berbahagialah. Tuhan Yesus memberkati kita.